Saudara, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit mobil batubara dan 1 unit sepeda motor terjadi di Simpang 4 Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Warga Simpang 4, kawasan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, kemarin malam dikejutkan suara keras benturan dari kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit kendaraan angkutan barang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 rumah makan dan konter hancur akibat dihantam truk. Pasca kecelakaan ini, polisi lalu lintas melakukan penjagaan di sekitar, karena truk batubara yang mengalami kecelakaan beruntun masih di lokasi kejadian, sehingga membuat kemacetan di jalan yang memang selama ini padat kendaraan. Pasca terjadinya tabrakan beruntun, kami melakukan rekayasa lalu lintas, yang mana kami melakukan sistem buka tutup dari arah Morenin dan dari arah Lampung, agar kondisi arus lalu lintas tetap bisa berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, karena sekarang terjadinya penyempitan jalan yang diakibatkan dari kendaraan tersebut masih di posisi di badan jalan, sehingga apabila tidak dilakukan rekayasa akan terjadi kemacetan. Kanit Turjawali Satlantas Polres Oku, Aibtu Andi mengatakan, polisi cukup kesulitan mengevakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Andi menambahkan sampai saat ini belum diketahui penyebab kecelakaan beruntun tersebut. TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Saudara, kereta api jenis barang Babaranjang anjlok dan menyebabkan 4 gerbong kereta api keluar dari jalur rel. Dari kejadian ini tidak mengganggu operasi kereta penumpang dari Palembang, Batu Raja, Tanjung Karang, dan sebaliknya. Terjadi kecelakaan kereta api stasiun peninjauan tergelincir sehingga sore hari ini menabrak. Anjloknya kereta Babaranjang ini terjadi sore kemarin di stasiun kereta api Peninjauan. Kereta Babaranjang yang mengangkut bubur kertas saat melintas di jalur 2 stasiun kereta api Peninjauan dari arah stasiun Talang Baru menuju stasiun kereta api Batu Raja, tiba-tiba rangkaian gerbong 13, 14, 15, dan 16 anjlok keluar dari jalur rel kereta api. Dari peristiwa ini rangkaian gerbong kereta api 13 menabrak jalur 3 dan rangkaian gerbong nomor 14 menabrak gerbong gabus yang sedang parkir di jalur 1 dan untuk gerbong nomor 15 dan 16 keluar dari rel jalur 2. Kepala Stasiun Kereta Api Batu Raja Abdullah mengatakan meski rel yang mengalami kerusakan merupakan jalur yang sama dengan jalur kereta penumpang tidak mengganggu aktivitas operasi kereta api penumpang. Betul, kemarin sore kecelakaan kereta PLH di stasiun Peninjauan. Itu kereta barang atau penumpang, Pak? Kereta barang, KA-TEL. Untuk kondisi saat ini? Untuk sekarang 08.30 tadi sudah bisa lewat. Babaranjang kosongan yang melewati jalur 3 Peninjauan. Itu sekarang sudah bisa lewat. Apakah ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Untuk penumpang masih seperti biasa, alhamdulillah. Aman. Tim teknisi PT KAI saat ini masih melakukan evakuasi dan perbaikan terhadap jalur dan rangkaian kereta api yang anjlok. Reno Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Saudara, masih dari Oku, anjloknya kereta barang di Kabupaten Oku ini masih dalam investigasi KNKT. Namun bagaimana mewaspadainya agar kecelakaan anjloknya transportasi publik ini tidak sering terjadi? Saat ini kami sudah bersama pengamat transportasi Bapak Joko Setiowarno. Selamat petang Pak Joko. Selamat petang Mbak. Iya, Bapak bisa mendengar suara kami jelas di sana? Bisa, baik. Jelas suaranya. Baik Bapak. Ya, menanggapi anjloknya kereta barang Babaranjang yang baru saja terjadi kemarin sore Bapak, kira-kira biasanya penyebabnya apa yang mengakibatkan dapat anjlok kereta Babaranjang ini Pak? Ya, jadi di perkeretaapian itu ada kecelakaan, ada 2 jenis kecelakaan kereta api ya. Jadi kereta yang bertabrakan atau yang anjlok.
seringkali ada kecelakaan di perlintasan disebut kecelakaan kereta, padahal itu bukan. Nah, dua hal ini yang menjadi topik mungkin yang dapat dikatakan sekarang cukup jarang lah. Saya juga baru tahu ada kereta barang yang anjlok. Ya ini memang kalau kereta barang yang ini seperti ini biasanya ya terlepas dari nanti kita harus melihat juga hasil investigasi itu kondisi treknya mungkin ini kan musim hujan ya mungkin bisa juga karena ada sebagian yang tergerus atau bisa juga masinis mungkin melebihi batas kecepatan. Itu yang biasanya yang kami ketahui ya. Namun terlepas dari itu nantinya ini kan ada tim investigasi dari KNKT yang akan melihat langsung ke lapangan lebih detail dan nanti akan memberi rekomendasi yang lebih pas lah itu ya berdasarkan hasil investigasinya. Ya. Melihat kejadian kemarin itu Pak, sebaiknya apa yang perlu kita waspadai agar kejadian serupa tidak terulang kembali anjloknya kereta barang ini? Ya tentunya kalau di musim hujan ini memang di beberapa titik itu rawan longsor ya dan sudah menjadi hal umum biasanya PT Kereta Api itu mesti dia sudah menyiapkan segala peralatan dan materialnya jika terjadi longsor ya. Nah mungkin ini ada yang bisa jadi tadi batas kecepatan yang melebihi sehingga ini bisa menjadi kewaspadaan. Semoga tidak terulang pada jalur-jalur yang lainnya, gitu ya. Karena ini juga kan Sumatera Selatan kereta barang ini menjadi hal pendapatan utama lah dari PT Kereta Api, terutama batubara. Setelah di masa pandemi ini pendapatan dari penumpang ini menurun drastis. Yang masih tetap adalah pendapatan barang. Salah satunya sumber utama adalah kereta Baranjang, mengangkut batubara rangkaian panjang. Baik. Ya, sedikit lagi Bapak, sebaiknya saran Bapak perawatan seperti apa untuk perkereta apian ini agar tidak terjadi lagi dan safety juga untuk masyarakat yang mungkin nanti akan naik kereta angkutan umum seperti itu Pak, bukan angkutan kereta barang saja gitu. Ya, setahu kami selama ini PT Kereta Api cukup rutin ya melakukan itu, apalagi di musim-musim hujan seperti ini. Betul. Nah, dengan kejadian ini saya pikir harus lebih waspada lagi lah, ya. Mungkin daerah-daerah yang belum terpantau, daerah-daerah longsor ini harus lebih detail lagi. Dan semoga hal seperti ini tidak terulang kembali karena ini juga bisa menjadi presiden buruk bagi masyarakat. Nanti khawatir kalau menggunakan kereta takutnya anjlok. Ya. Jadi memang di musim hujan ini tidak hanya di darat, jalan, di kereta api juga harus waspada. Tiba-tiba kadang-kadang ada longsoran di daerah-daerah titik-titik yang tidak masuk pantauan. Itu ya beberapa kali pernah terjadi seperti itu. Karena ada perubahan tata guna lahan itu biasanya. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno komentar dan informasinya. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas dan saudara kita kembali pada informasi selanjutnya. Saudara, kecelakaan terjadi di persimpangan traffic light Simpang Caritas Palembang. Mobil dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang berhenti di lampu merah, menyebabkan seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Rekaman CCTV yang terpantau dari RTMC Dirlantas Polda Sumsel dalam rekaman berdurasi singkat memperlihatkan kecelakaan maut terjadi di simpang lampu merah Caritas, Kota Palembang. Laka lantas terjadi di sekitar pukul 1 dini hari, memperlihatkan mobil dengan kecepatan tinggi melintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Cinde. Saat berada di persimpangan lampu merah, mobil menabrak dua motor yang sedang berhenti. Seketika motor dan korban terseret, korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara saat ini pelaku penabrak belum diketahui. Sekira pukul 01.49 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 lampu merah Caritas. Jadi antara R2 dan R4. R2 Smash yang datang dari arah Simpang Sekip Pangkal menuju ke arah Cinde. Setiba di TKP laka lantas ditabrak oleh R2, ulangi
ditabrak oleh R4 yang belum diketahui identitasnya, sehingga mengakibatkan pengendara R2 Smash itu mengalami luka berat dan meninggal di rumah sakit RSMH. Kita belum mengetahui identitasnya, sekarang masih diupayakan tetap dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitasnya. Satuan Lalu Lintas tengah mencari keberadaan mobil yang menabrak korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.